Welcome to my channel. Halo, salam sehat teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote. Seperti biasa, gue selalu mendoakan dan berharap kalian semua pecinta tim nasional Indonesia dalam keadaan baik-baik semua ya. Dan di edisi kali ini gue akan bahas, seperti biasa, kita akan bahas tim nasional Indonesia dan juga beberapa persen mungkin ya Liga Indonesia. Yang pasti ini demi kebutuhan ataupun demi tim nasional kita lah, intinya seperti itu ya. Jadi kita akan bahas ini full ASEAN nih kali ini. Menarik ya, karena tadi waktu gua baca soal Piala AFF ataupun drawing AFF yang akan segera dilakukan itu ada nyambung juga. Ada satu topik lain yang relate, yaitu soal ASEAN ASEAN Club Championship 2024-2025. Nah, ini saking barunya di branding sampai gue ngucapin judulnya aja agak terpleset ya. Jadi ada geliat yang sangat positif, sebelum gue tadi nanti breakdown ya. Ada geliat yang positif di kalangan ASEAN. Gue nggak tahu, gue nggak mau disclaimer, tapi ini selangnya tidak berbeda jauh dengan ketika gue memberikan interview kepada media Harimau Malaya di Qatar di Piala Asia Senior di bulan Januari kalau nggak salah ya, Januari. Jadi saat itu karena mereka juga concern dengan tim ASEAN dan juga tentunya ya Indonesia, dia juga menyinggung soal ASEAN. Kemudian gue tadi tiba-tiba nggak tahu kenapa ya, mungkin jiwa kolektif gue muncul dan gue bilang oke, kita memang bersaing dengan negara-negara Asia, dengan negara-negara seperti Malaysia, dengan Vietnam, dengan Thailand, tapi kita juga jangan lupa untuk maju bersama gitu. Nggak ada gunanya kalau kita bersaing tapi saling menjatuhkan. Dan kemudian ini gue sedikit cerita ya, karena ada relevansinya. Kemudian gue mencontohkan di Eropa, gue bilang apakah Jerman dan Belanda itu nggak bersaing? Sangat keras. Apakah Inggris dan Jerman setiap ketemu itu nggak saling otot-ototan? Sangat. Apalagi ada sejarah yang sangat pahit ya, mereka Perang Dunia Kedua. Tapi mereka tidak lupa untuk maju bersama. Sehingga akhirnya Eropa sukses dalam 20 tahun terakhir sebelum akhirnya Argentina. Mereka menguasai dunia. 2006 Italia juara, 2010 Spanyol juara, 2014 Jerman juara, 2018 Prancis juara, baru dipatahkan oleh the one and only Lionel Messi tahun 2022 ya. Padahal kalau kita bicara bakat alam, Amerika Latin kita tahu seperti apa. Nah, jadi gue mengatakan seperti itu. Kita boleh bersaing, ya itu justru bagus. Tapi bersaingnya seperti apa? Nah, makanya waktu itu gue bilang supaya adalah kompetisi antar negara-negara di ASEAN, antar klub yang lebih bagus gitu ya, yang lebih bergengsi, yang lebih punya nilai kompetitif. Dan ternyata gue sekali lagi bukan gara-gara gue mengklaim gara-gara gue, tapi kemudian ada digelar di branding sebenarnya ya. Ini adalah edisi ketiga, yaitu 2024-2025 ASEAN Club Championship Shopee ya. Kalau nama brandingnya 2024-2025 Shopee Cup. Nah, jadi ini disponsorin Shopee. Mudah-mudahan Shopee mau endorse satu iklan di sini ya. Tapi anyway, ya ini bagus. Kalau dari brandingnya ya, mudah-mudahan nanti bisa melahirkan juga tim-tim yang kuat dan ujungnya pada pemain-pemain individu yang sangat bagus yang bisa menyuplai pemain ke tim nasional kita. Dan ini sesuai juga teman-teman dengan jawaban Sintayong yang gue langsung nanya. Jadi gue masih ingat waktu kita mengalahkan Vietnam di Piala Asia Senior. Jadi pertanyaan pertama yang gue masih ingat pertanyaannya adalah, what is your message to those who criticize you that this team cannot compete in the tournament? Jadi gue bertanya, apa pesan Anda kepada mereka-mereka yang mengkritik atau yang meragukan tim ini tidak bisa bersaing di Piala Asia Senior kemarin ya. Walaupun orang menginterpretasikannya ini, yang mengkritik ini adalah 1-2 orang yang selalu menyerang Sintayong ya, yang inisialnya T. Tapi bukan itu maksud gue sebenarnya. Karena memang banyak orang yang ya sebelum Piala Asia lah, ketika kita bertemu Vietnam, kadang-kadang ketemu Filipina aja kita nggak yakin bisa menang kan, seperti itu kan. Tapi kemudian di momen tersebut Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam. Nah, dia menjawab dengan, gue masih ingat gesturnya, mungkin kalian bisa lihat ulangannya, dia agak membungkuk ya, karena orang Korea ini kan seperti orang Jawa ya, sopan. Jadi tidak mau keras lah gitu ya, agresif. Jadi dia sambil membungkuk, ya tolong perbaiki liganya. Dan gue inget dia ngomong sebentar, gue pikir oh dia nggak suka dengan pertanyaan gue atau seperti apa, dan ditranslatein dengan
yang pelatih fisiknya itu yang juga menjadi translator Inggris ke Korea, dia mengatakan ya tolong perbaiki liganya. Nah, ini kan salah satu sebenarnya bahkan di level yang lebih tinggi untuk memperbaiki kualitas liga atau kualitas klub lah ya, supaya pemain yang tadi gue bilang bisa berkembang dan menjadi matang ya. Jadi selamat, mudah-mudahan nanti 2024-2025 Shopee Cup ini akan dilangsungkan kualifikasinya tanggal 17 Juli dan 2024 sampai 21 Mei 2025. Ya, diikuti Indonesia itu 2 tim, Malaysia, Thailand, Vietnam juga 2 tim, dan Indonesia sudah confirm PSM Makassar dan Borneo Samarinda sebagai juara regular series championship ya. Jadi sekali lagi selamat buat PSM dan Borneo Samarinda, khususnya buat Juku Eja. Semoga manajemen memperbaiki kesejahteraan pemainnya, membayar gaji dengan tepat sehingga mereka bisa main dengan maksimal dan melahirkan pemain-pemain yang berkualitas untuk tim nasional kita ya. Jadi sekali lagi ini ada hubungan dengan timnas. Dan last but not least, ini dia mungkin yang kalian tunggu-tunggu. Jadi Indonesia akan segera mengikuti Piala AFF. Iya, AFF ya. AFF yang tapi nanti kita akan drawing dulu. Drawing itu akan dilaksanakan tanggal 21 Mei. Jadi berapa hari dari sekarang ya? Hari Selasa depan lah. Hari Selasa depan jam 2 siang. Jam 2 siang. Jadi itu kalau nggak salah jam 2 siang. Dan kita nanti akan kita satu pot dengan Malaysia. Jadi kita tidak mungkin satu grup dengan Malaysia, tapi kita mungkin satu grup dengan Thailand atau Vietnam karena kita beda pot. Jadi ada pot 1, pot 2, pot 3, pot 4, pot 5, masing-masing 2. Nanti gua akan share. Jadi nanti kita akan mungkin bertemu dengan antara Thailand dan Vietnam, kemudian antara Filipina dan Singapura, kemudian antara Myanmar dan Kamboja, dan juga antara Laos dan Timor Leste atau Brunei. Ini atonya ada 2 nih ya. Jadi Timor Leste dan Brunei nanti main dulu, pemenangnya nanti akan ketemu Laos. Nah, pemenang di antara Laos dan itu pokoknya antara Laos, kemudian antara Timor Leste dan Brunei Darussalam. Nah, jadi gue bukan mau dalam rangka untuk mungkin kita dalam hati semua berpikir wah sekarang mah kita udah pede lawan Vietnam atau Thailand, bukan seperti itu. Tapi ya lebih kepada pembahasan kira-kira nanti tim yang mau diturunkan oleh Sintayong ini seperti apa. Nah, tentu gue akan bertanya dengan kalian juga ya, apakah kalian setuju menurunkan tim terbaik atau ini menarik ya teman-teman ya, karena gini, ada 2 opsi tadi, menurunkan tim terbaik, just the best gitu ya. Ini akan ada tantangannya, ada 2 sebenarnya. Satu, apakah klub-klub misalnya kayak Tom Hayo itu akan melepas? Gua rasa enggak. Ya kalau kemarin U23 mungkin klub-klub akan agak mikir, oke, ini bisa berujung pada Olimpiade, jadi gue lepas seperti Nathan ya, ataupun Justin Hapner juga kan, walaupun yang kedua nggak dikasih. Nah, tapi kalau ini kan AFF, come on lah, Piala Ciki with all respect ya, walaupun kita belum pernah juara, tapi kan ini dalam konteks untuk melepas pemain kan klub nggak akan melepas, atau kecil lah untuk kemungkinan melepas. Nah ini tantangannya. Tapi di sisi lain kita tahu ya ini mungkin juga akan untuk membungkam. Ya nggak tahu apakah ini perlu atau enggak ya, bahwa ya you know lah siapa orang-orang itu yang selalu mengatakan ya coba dong menangin Piala AFF dong gitu. Makanya gue sebenarnya kalau gue diundang diskusi sebenarnya ya dengan menghadapi orang-orang seperti itu ya, kalau gue memang ada kesempatan, gue akan mengutip apa yang dikatakan oleh Margaret Thatcher di sebuah forum. Dia mengatakan dalam bahasa Inggris, even if I can walk on the water, those criticizers will say I cannot swim. Jadi dia mengatakan meskipun saya bisa atau mampu berjalan di atas air, mereka akan mengatakan, oh, lu nggak bisa berenang ya, gitu. Jadi intinya semua salah. Jadi mau juara dunia pun nanti akan dikatakan, oh ini tim nggak pernah juara Asian Games. Udah juara Asian Games, nanti akan dikatakan, oh ini tim nggak pernah juara Olimpiade gitu. Jadi mungkin ini menarik ya kalau gue bisa diskusi sama Sintayong, akan bertanya apakah dia agak sedikit gatal kupingnya untuk membuktikan atau sedikitlah membungkam suara-suara sumbang tersebut dengan menurunkan tim terbaik, which is juga agak susah ya, karena memanggil pemain yang tadi gue bilang tidak semua klub berhak atau mampu atau mau melepas ya untuk Piala AFF, atau mungkin ya udah nggak usah pedulikan, anjing menggonggong kafilah berlalu. Yang lebih penting adalah melihat jangka panjang, menurunkan tim mungkin kombinasi pemain yang muda atau pemain yang sudah senior tapi minim pengalaman seperti Bagas, Doni Tri Pamungkas, mungkin Iksan, yang lain-lain yang sebenarnya ada di urutan kedua dalam antrian masuk ke tim nasional senior tapi belum berpengalaman, mereka dipadukan dengan pemain muda. Intinya nggak usah terlalu tim utama lah, atau memang
hantam sekalian biar ada satu piala. Nah, ini gua rasa juga nggak gampang ya. Artinya gue mau ngajak kita berdiskusi dan berdebat, tapi berdebat yang seperti ini, yang menarik ya, yang bukan yang pro naturalisasi atau enggak, yang diangkat oleh media-media yang hanya cuma mencari viewer, tapi akhirnya malah membuat suara sumbang di telinga-telinga para pemain dan juga pelatih. Ya, ini kan diskusi yang menarik. Karena di Sintayong pun, Sintayong nggak mungkin mendiskusikan lagi soal naturalisasi. Itu udah final ya. Tinggal memang ada gradually, harus turun, semakin hari harus semakin turun, sehingga nanti akan mulai memperbaiki Liga 1 ya. Jadi satu-satu, step by step. Jadi itu udah selesai kalau soal naturalisasi. Tinggal kemudian nanti Liga 1 diperbaiki pelan-pelan. Nah, sekarang masalahnya untuk AFF nih. Ini menarik. Jadi gue mengajak kalian diskusi, benar-benar diskusi yang sehat, berdebat juga nggak apa-apa. Menurut kalian apakah hantam langsung masih gigi 5, turunkan pemain terbaik, kemudian bawa itu satu piala AFF biar untuk menyumbat para mulut-mulut yang berisik itu, atau ya wah, peduli setan ya, pokoknya kita mematangkan untuk jadi AFF ini untuk mematangkan pemain-pemain yang tadi gue bilang itu, dan kemudian mereka akan menjadi pelapis yang nanti suatu saat diperlukan di ajang turnamen yang lebih besar, karena nanti kita kan kemungkinan besar mudah-mudahan ya akan lolos ke putaran ketiga Piala Dunia. Nah, ini kan perlu kedalaman skuad. Dari pelajaran kemarin-kemarin kita tahu ini adalah salah satu masalah dari tim nasional kita, tidak ada kedalaman skuad. Nah, jadi gue meninggalkan diskusi ini kepada kalian. Gue justru 50-50. Gue benar-benar kayak yang mana ya, kalau ikutin emosi sih hajar untuk masuk gigi 5, hantam sekalian biar dapat piala. Tapi kalau mikirnya agak sedikit tenang, mungkin nggak usah peduli deh. Yang penting kita bekerja, ada niatnya bagus, tujuannya kita ngerti kemana. Ya udah, kasih pemain yang ya 2/3 dari kekuatan kita lah, nggak usah turun lah Tom Haye, Ragnar segala macem kan, ya tim-tim yang katakanlah yang tadi gue bilang, yang memang udah ada di antrian kedua di tim nasional senior ya. Jadi silakan tinggalkan komen kalian. Kalau yang paling bagus, yang paling menurut gue masuk akal ya, bukan bagus ya, yang masuk akal, argumentatifnya kuat, gue akan pin dan ya apresiasi buat kalian ya. So terima kasih. Buat kalian yang sudah menonton video ini, tapi sebelumnya gue mau ngasih tahu, buat kalian yang tidak mau ketinggalan video-video gue, jangan lupa ya subscribe. Kemudian kalau like sama share tuh terserah, tapi jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.